akhwalu syahsyah begitu. Ini keperdataan Islam begitu Pak. Mohon izin Pak, pada sesi ini saya akan memandu diskusi dengan mahasiswa begitu kira-kira. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu Pak, ini bagaimana perasaannya? Mau ditanya-tanya ini Pak sama mahasiswa ini. Sebelum ditanya kita pengen tahu dulu perasaannya gimana? Takutkah apa gimana ini? Kenapa harus takut ya? Gitu. Iya. Jadi betul teman-teman gini. Saya bertanya nih. Kalau Anda ditanya dan Anda tidak punya jawabnya, terus gimana? Ya bilang aja nggak tahu jawabnya, bukan? Iya, kenapa harus takut? Memangnya kalau jadi calon presiden tahu semua urusan? Tahu semua, dan belum tentu. Punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, oke? Karena itu punya kewenangan harus membuka diri kepada semuanya untuk mendengarkan. Gitu. Jadi kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Oke. Berarti ini Pak Anies sudah siap betul mau dibabak belurin oleh pertanyaan kita. Siap ya? Oke. Oke, karena ini acara dari mahasiswa untuk mahasiswa, saya nggak bakal bertanya terlebih dahulu ke Mas Anies, ke Pak Anies. Saya akan lempar dulu ke kawan-kawan mahasiswa. Tar dulu. Sadar dulu, sampai dulu. Santai dulu, turun dulu. Saya kasih untuk satu pertanyaan. Silahkan angkat tangan 3, 2, 1. Oke, abang dulu. Silakan berdiri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Kang Anies, bukan Mas Anies ya. Saya ucapkan selamat datang di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Saya dari mahasiswa UIN Banten di semester 7. Mas Anies, saya ini selain mahasiswa, dari 2019 saya masuk. Saya bekerja part-time sebagai ojol di Banten. Kita tahu semua teman-teman, ojol itu merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Karena tiap harinya kita bekerja di jalan. Kita maju ke depan ada kendaraan, kita mundur ke depan ada kendaraan, kita ke samping juga ada kendaraan, kanan kiri ada kendaraan. Yang ingin saya tanyakan, Mas Anies, untuk perlindungan tersebut, itu saya rasa dari 2019 sampai sekarang saya belum merasakan. Hal konkret apa yang akan Mas Anies lakukan ketika jadi calon presiden, ketika jadi presiden 2004, presiden 2024, yang akan Mas Anies lakukan ketika menjabat? Terima kasih Mas Anies. Langsung jawab Pak. Oke, siap. Kita turun dulu. Oke. 3, 2, 1. Ya, abang dulu. Silakan maju ke depan. Oke, habis ini belakang. Satu lagi belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Hajrullah. Saya dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Pemerintahan. Jujur Pak, saya senang banget bisa bertanya langsung kepada Bapak. Jujur Pak, saya juga salah satu orang yang mendukung Bapak karena track record Bapak yang sangat jelas, bagus. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, jika Bapak menjadi presiden 2024, apakah Bapak akan mau tunduk sama ketua partai? Dan satu lagi Pak, Cukup Bang, jika satu pertanyaan aja. masih sama. Oke. Jika Bapak menjadi presiden juga
juga, apakah Bapak mau tunduk juga sama oligarki yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih. Saya Alvin. Baik. Oke, satu lagi ya Pak, biar sekalian. 3, 2, 1. Oke, tetehnya, mangga. Kalem beheula mang. Kalem heula. Mangga, silakan. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Ayu Anjani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Panggilan Ayu. Universitas Bina Bangsa Pak. Nah, izin bertanya ya Pak. Apakah Bapak berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang perempasan aset dan kalaupun berani, apakah strategi dan mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan atau merealisasikan mekanisme untuk menerapkan undang-undang perampasan aset tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 2 lagi. Oke, 2 lagi. 2 lagi. Di belakang, di belakang. Di belakang. Oke. 3, 2, 1. Oke, abangnya. Itu aja. Siap. Kalem heula. Kalem heula, kalem. Siap, siap, siap. Tetap tenang. Mangga. Bismillah, tanpa salam. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Iyan. Biasa dipanggil Sunan Pak. Saya mahasiswa luar negeri, tepatnya di Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir. Dan kebetulan saya pengurus di PPID, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia Pak, yang mencakup 65 negara, yang anggotanya 80.000 kurang lebih. Saya ingin bertanya Pak, semoga ini mewakili aspirasi dari teman-teman saya yang di PPID terkait kebijakan ke luar negeri Bapak untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri Pak, khususnya pelajar kita yang ada di luar negeri. Karena saya rasa pelajar kita yang di luar negeri ini memiliki potensi yang besar untuk memajukan Indonesia yang akan masa yang akan datang. Jadi pertanyaan saya Pak, rencana konkret Bapak terkait pemberdayaan diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya pelajar kita yang di luar negeri itu apa Pak? Dan secara spesifik Pak, saya ingin bertanya soal imigran ataupun kawan-kawan saya yang ada di Sudan. Karena sekarang Sudan itu kondisinya sedang perang dan mahasiswa Indonesia sedang dipulangkan. Dan status dipulangkan ke Indonesianya itu dia di Indonesianya luntang-lantung Pak. Luntang-lantung, nggak ada kejelasan Indonesianya Pak. Belum ada dari pihak pemerintahnya Pak. Gitu. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi. Satu lagi atau cukup Pak? Oke, satu lagi cewek. Oke. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan perkenalkan diri, Kak Anies. Saya Intan Indriadi. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa.
Sekaligus saya juga Ketua DPD SPN Provinsi Banten dan mewakili 100.000 anggota SPN di Banten. Pertanyaan saya adalah, ketika kawan-kawan mahasiswa yang saat ini berkuliah, baik yang S1 ataupun S2, yang kita inginkan adalah kepastian kerja dan kepastian pendapatan untuk kita semua. Juga satu lagi adalah kepastian jaminan sosial untuk kita. Tetapi nyatanya undang kita Omnibus Law Cipta Kerja, namanya saja Cipta Kerja, tetapi tidak berpihak kepada para pekerja. Pertanyaan saya adalah, bagaimana komitmen Bapak Anies Baswedan, bagaimana komitmennya mengikapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang nyata-nyata awalnya sudah dinyatakan inkonstitusional. Yang kedua adalah PR berat dari pemerintah terkait dengan upah. Upah menyebabkan banyaknya relokasi tenaga kerja di Banten, banyak sekali relokasi tenaga kerja ke daerah Jawa Tengah ataupun daerah-daerah dengan upah yang rendah karena adanya disparitas upah. Ini yang menjadi PR seharusnya. Jika tidak ada disparitas upah, jika seluruh daerah upahnya sama, setidaknya dengan DKI Jakarta, maka tidak akan ada relokasi, kawan-kawan. Dan ini juga harapannya tidak ada lagi pengangguran dan juga adanya kesamaan dan juga tidak adanya disparitas upah. Dan yang kedua tadi, yang paling saya fokuskan adalah bagaimana komitmen Pak Anies terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini menjadi degradasi untuk seluruh pekerja dan juga mengancam kawan-kawan mahasiswa yang saat ini belajar di masing-masing universitas. Terima kasih.